Hai kalian para Taurus, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini, di minggu ini adalah saya memberikan pesan dari Angel's Guide Oracle Card untuk kalian. Ya, semoga saja resonate dengan kalian. Kalau tidak, jadikan ini sebagai pesan atau sekedar ya bersenang-senang, entertain atau hiburan atau apapun itu. Buat saya nggak masalah. Kalau ini berguna, alhamdulillah, puji Tuhan, Baruch Hashem. Kalau enggak, skip aja. Oke, tapi Taurus gimana mau skip ya? Yang nonton untuk bacaan bulan November segitu banyak ya. Ya, semoga bukan hanya video itu yang nonton dari Taurus banyak, tapi juga video yang ini. Siapa tahu ini nyangkut dengan kehidupan kalian masing-masing. Dan terima kasih banyak sudah support channel ini. Oke, saya membacakan 3 kartu dari Angel's Guide Oracle Card. 3 kartu kemudian diteruskan dengan tarot tentu saja. Pesan pertama, manifestation. Penting nih. Beberapa dari Taurus yang saya kenal di dunia maya sih sebenarnya nggak nyata-nyata amat karena personal reading itu banyak ya yang dari Taurus ya. Oke, soalnya kita badis ya. Taurus, Virgo, Capricorn temenan. Jadi sama-sama tanah ya, sama-sama elemen tanah, jadi kita temenan. Kalian mungkin menghadapi beberapa hal yang menuntut perhatian kalian. Entah itu karir, keuangan, dan bisnis ataupun percintaan kalian. Diingatkan oleh Angel's Guide Oracle Card ini untuk memanifestasikannya. Bukan sekedar cuma pengen, ingin, bukan. Tapi juga fokus untuk mencapainya. Fokus untuk mencapainya tuh bukan dengan overthinking, mikirin segimana, enggak. Tapi tulis step-step yang bisa kalian lakukan. Tulis. Dengan begitu kalian nanti bisa melihat tulisan itu kembali. Dan itu jadi track, jadi jalur yang kalian buat, yang kalian bikin sendiri untuk mencapai tujuan kalian. Jadi manifestasi yang pertama memang harus menulis apa yang menjadi keinginan kalian. Setelah itu doakan, setelah itu lupakan. Kalau lupakan, iya. Kalau diinget-inget terus malah jadi stres. Karena nunggu ini nih kapan berhasil, kapan tercapai, kapan kejadian gitu. Nggak perlu sih. Tulis, doakan, lupakan, that's it. Ya. Mau tulisnya 100 kali, mau tulisnya 10 kali, mau tulisnya 7 kali, 33 kali. Karena ada yang mengajarkan saya seperti itu. Saya juga pernah melakukannya. Apakah dapat hasil? Dapat. Jawabannya memang tidak sesuai dengan keinginan saya, tapi di answernya, jawabannya itu ada. Ya, setidaknya kalian setelah mendengar pesan ini, mulai ya, memanifestasikan apa yang menjadi mimpi kalian, apapun itu bentukannya. Ya, dan ya harus yang baik-baik. Kalau yang jahat gimana? Yang jahat bisa kejadian? Bisa. Tapi kalian mau dapat karma baliknya, kan gitu. Ya. Jadi ya mintalah sesuatu yang baik, manifestasikanlah sesuatu yang baik, baik untuk diri kalian dan sekitar kalian. Oke? Pesan yang kedua sehubungan dengan manifestation itu, karena memang itu kartu pertama, sign and reminder, pertanda dan juga reminder, pengingat gitu ya. Nah, setelah melakukan manifestasi tadi, step pertama itu, yang selanjutnya kalian harus lakukan adalah melihat pertanda. Ketika ada yang tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, itu juga termasuk pertanda. Mungkin memang terlalu muluk-muluk apa yang kalian inginkan. Atau tidak muluk-muluk juga, tapi cara kalian ingin mencapainya itu mungkin kurang benar. Pertanda-pertanda itu akan diberikan di dalam kehidupan kalian. Dan itu pengingat untuk kalian, kembali lagi ke track yang benar. Terus kalau kalian bilang,
Ah, saya nggak segitu sensitifnya, nggak juga sih. Kalian sensitif. Kalian cukup diberi intuisi. Semua orang bahkan diberi intuisi. Tapi masalahnya mau melakukannya atau enggak, mau mendengarkannya atau enggak, atau ya cuma mau dengan dirinya sendiri aja, maunya sendiri. Ya kalau kayak gitu kan susah. Tetap harus ada pengingat, ada pertanda dan kalian melakukannya gitu. Bukan sekedar ya begitu gitu. Atau sekedar lewat aja gitu. Nggak bisa kayak gitu. Tetap harus pertanda-pertanda itu kalian ingat dan kalian lakukan ya. Kemudian yang ketiga, nyambung, angelic protection. Semua manifestasi itu harus sesuai dengan jalan hidup kalian, takdir kalian, maka itu akan diproteksi. Ini angelic protection tuh maksudnya semesta mendukung kalian gitu. Kalau udah cocok, klop dengan jalan hidup kalian, pasti akan didukung. Gimana bisa tahu? Tahu, itu ada sign and reminder, pasti kalian tahu. Kalian loh kalau fokus dengan apa yang ingin jadi pencapaian kalian, itu bisa tahu kok. Itu sesuai dengan jalan hidup kalian atau enggak. Mau contoh real. Oke, 2008 saya baru memulai menemukan bahwa saya bisa baca tarot tanpa harus belajar. Oke. Tapi setelah itu saya merasa enggak, buang aja, nggak bagus, buang. 2-3 tahun kemudian saya buang, tapi kembali lagi 3 tahun lalu. Ya itu namanya, ya udah saya sudah terproteksi di situ gitu loh. Di jalur yang itu, ya bakalan balik lagi sama dengan kalian. So jangan sampai terlambat. Maksudnya nggak ada yang terlambat sih. Semua ada waktunya saya rasa sih. Nggak saya rasa, beneran ada waktunya. Tapi maksudnya jangan sampai kalian em, mulai belok kanan kiri, mulai meragukan manifestasi kalian, padahal sebenarnya kalian terproteksi. Ya, terproteksi oleh sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kalian untuk mencapai tujuan kalian itu. So, ada angelic protection, percaya aja itu ya. Keinginan kalian bisa tercapai, apa yang menjadi kebahagiaan kalian atau pencapaian tujuan kalian, itu yang penting. Jangan hidup tanpa tujuan ya. Oh, kan katanya go with the flow, mengalir aja. Kalau mengalir aja terus masuk ke air terjun atau jurang piye? Go with the flow tuh bukan kayak gitu ya. Kartu-kartu yang selanjutnya akan saya buka secara tidak terbalik. Jadi semuanya dalam posisi yang positif, oke? Oke, 1, 2, 3. Good. Untuk kalian yang ingin mencapai kayak misalnya kesuksesan di bidang percintaan, udah jelas ada soulmate di sini. Percintaan, tapi kalau bisnis juga sama, soulmate juga ada di bisnis ya. Dan soulmate kalian tuh bisa rekan bisnis kalian, bisa orang tua kalian kalau itu bisnisnya keluarga, ya kan? Bisa juga ya sahabat kalian atau ya siapapun bisa jadi soulmate kalian di bidang karir juga bisa, di bidang bisnis juga bisa, di bidang percintaan apalagi ya. Tapi sebelum sampai ke ujung sana, saya mulai dengan King of Swords. Seperti selalu saya bilang, King of Swords buat saya adalah king yang angin-anginan. King yang kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Nah, jika posisi kalian berada di sini, udah king, udah posisinya sebenarnya udah bener, tapi masih meragukan, ya balik lagi ke pesan-pesan tadi ya, bahwa manifestasi sangat diperlukan, kemudian dengar-dengaran sama pertanda dan juga remindernya, kemudian ingat bahwa semua itu terproteksi. Seperti yang saya bilang tadi, saya sudah meninggalkan yang sebenarnya itu buat saya jalan hidup, tapi balik lagi karena memang terproteksi, akan balik lagi ke jalur tersebut gitu. Sebagaimana kalian mau menghindar, tetap saja akan ke situ. Nah, daripada terus-menerus di posisi yang sebenarnya udah bagus, tapi kemudian meragukan lagi, ya daripada kayak gitu, mendingan coba gali lagi potensi di posisi yang udah bener itu gitu.
di jalur yang udah bener yang selama ini kalian pilih. Itu yang dimanifestasikan. Oke, apapun itu yang berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan. Kartu kedua kalian nih obvious ya. Three of Wands. You are in the right path. Kalian berada di jalur yang benar. Ya. Udah jalur yang kalian pilih sudah benar. Tapi tentu saja kalau kalian sudah memanifestasikannya itu dan memang itu benar-benar kalian banget gitu. Pertandanya udah jelas, hati kalian udah mantap, dan you are on the right track. Yang masih galau-galau tuh biasanya bocil sih ya. Kalau yang nonton ini, I hope bukan bocil. Karena kalau bocil tuh ngeselin banget, udah komennya ngeselin, cara pola pikirnya ngeselin, tapi gimana masih bocil gitu ya. Kadang-kadang saya usir-usir khusus bocil, nggak usah nonton tarot gitu. Tapi untuk kalian yang nonton ini, saya yakin dan percaya kalian sudah punya kedewasaan. So kalian tahu bahwa apa yang kalian pilih sebagai jalan hidup, sebagai pasangan hidup, sebagai karir, sebagai bisnis kalian, itu udah bener. Udah bener gitu ya. So you are on the right track. Kemudian ada King of Cups understanding. Apa yang kalian harus mengerti dari jalan hidup yang kalian pilih itu penting banget. Apa yang kalian harus mengerti, untuk apa sih purpose-nya, untuk apa sih gunanya, kenapa saya memilih jalan ini, kenapa saya dipilihkan jalan ini, kenapa saya harus berada di jalan yang ini gitu. Understanding itu sangat-sangat dibutuhkan. Dan itu ngaruh banget ke kehidupan kalian. Ada Seven of Sword. Beberapa dari kalian memang melakukan pilihan-pilihan yang gak sesuai karena gak sepenuhnya. Hasilnya jadi gak sepenuhnya. Nggak apa-apa. Berbuat salah itu bukan sesuatu hal yang ya gimana ya. Namanya manusia pasti tempatnya salah ya. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan ya. Tapi tentu saja kalian harus belajar dari situ gitu. Untuk sesuatu hal yang kalian lakukan, dicerna dulu, dianalisa dulu, kemudian lakukan dengan kesungguhan sehingga tidak ada yang tertinggal. Kalau tertinggal nanti bisa jadi beban, akhirnya bisa jadi permasalahan gitu di kemudian hari. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal gitu. Menurut saya purpose orang itu memang beda-beda dan itu bersinggungan satu sama lain. Semisal kalian misalnya yang merasa, saya cuma pegawai biasa Mbak Lucy, tapi tetap aja kalian punya makna, punya sesuatu yang memang berguna, nggak cuma buat diri kalian dan buat orang lain. Jadi apapun yang kalian ambil sebagai sebuah keputusan, apapun yang kalian ambil sebagai sebuah action, itu ya mesti dipikirin dulu, jangan sampai ada yang tertinggal. Kayak gitu ya. Ini emang pesan, jadi memang bacaan tarot kali ini bukan prediksi tapi pesan, emang benar-benar pesan ya, semoga dimengerti. Karena kebanyakan orang menganggap tarot adalah meramal, tapi buat saya tarot lebih dari itu. Kenapa tarot hanya cuma buat ngeramal, sedangkan untuk prediksi masa depan sebenarnya kita nggak perlu tahu, itu urusannya Tuhan. Yang perlu kita jalani adalah ya kehidupan kita sendiri hari ini. Kenapa? Karena yang kemarin kita nggak bisa balik lagi ke kemarin. Cuma bisa di hari ini aja melakukan sebaik-baiknya hari ini. Masa depan bukan urusan kita, bahkan itu urusan Sang Pencipta. Masa depan kita bagaimana? Tapi gimana kita menjalani hari ini gitu. Dan kenapa tarot harus selalu dihubungkan dengan ramalan, sedangkan bisa lebih dari itu. Look, ini bisa jadi sebuah pesan. Dan pesan ini untuk kalian yang melihat ini, para Taurus kalian, badisnya Virgo dan Capricorn ya. Yang selanjutnya, Ten of Swords. Banyak yang masih menghalangi di dalam diri kalian. Dan ini akan mempersulit jalan kalian. Kalau penghalang itu tidak segera kalian singkirkan, ya kalian akan begini terus, berada di posisi yang sama. Berani sedikitlah untuk maju, walaupun selangkah demi selangkah. Nggak langsung lari, sprint gitu. Selangkah demi selangkah itu juga bukan suatu hal yang memalukan. Bahkan memang sebaiknya kayak gitu. Selangkah demi selangkah, terus setelah itu kalian bisa mencapai tujuan kalian seperti apa. Oh, itu bagus banget ya.
So ini jangan ada lagi ya, eh, Ten of Sword-nya. Banyak dari para Taurus yang masih ada di posisi ini juga sih sebenarnya, ya. Tapi bukan karena orang lain. Ya memang karena keadaan, tapi kan pilihan hidup juga. Kalian mau keluar dari situ apa enggak? Kalau nggak mau, cuma pengen doang tadi gitu ya, ya susah. Harus ada actionnya juga ya, Taurus. Kemudian ada Page of Cups. Ini loh yang kalian lakukan selama ini, itu kan udah sesuai dengan passion kalian, ya kan? Udah sesuai dengan pilihan hidup kalian. Kalau belum, oke, pertanyakan lagi. Belum baru sih ada tuh yang jawab kayak gitu. Ya kalau belum, cari passion kalian di mana. Kemudian lakukan gitu. Enggak, soalnya banyak ini, harus ini, begini, begini. Ah, itu alasan. Kalau kalian tahu apa sebenarnya yang kalian inginkan, bisa manifestasi. Kan tadi disuruh begitu. So, apa yang selama ini ada di hidup kalian dan itu jadi passion kalian, itu akan mendatangkan banyak hal baik dan akan banyak ada bantuan, bantuan dalam tanda kutip ya. Banyak akan ada banyak ada yang kayak tiba-tiba datang tanpa kalian undang, bahkan tanpa kalian ekspektasikan, tapi dia datang aja sebagai sebuah hal yang memang sesuai dengan jalannya kalian. Apakah itu bisa datang? Bisa. Jalannya ada aja. Ada aja. Saya punya passion tertentu, and then saya tidak tahu gimana ngejalaninya. Tapi semesta ngasih. Tiba-tiba ketemu. Tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Terus saya amazed sendiri. Loh, kok gitu. Ketika manifestasi itu sudah kalian tulis, kalian doakan dan kalian lupakan, justru jalannya datang. Begitu juga ini di kalian, di hidup kalian. Dan ya, para Taurus diberkahi oleh The Lovers ini. Soulmate kalian, baik di bidang karir, keuangan, dan bisnis ada, di bidang percintaan juga ada, keduanya juga ada. So sebenarnya, congratulations ya, Taurus. Bagus banget gitu. Nggak semua orang mendapatkannya. Tapi apakah semua Taurus mendapatkannya? Belum tentu juga, come on. Taurus bocil ya belum dapat lah. Bocil itu saatnya masih belajar, bukan ngelihat tarot gitu. Ada lagi emaknya yang ngeliatin tarot buat si bocilnya, lucu. Menurut saya nggak begitu konsepnya. Tapi ya udahlah, biarin aja orang dia mau nonton kok, masa saya usir-usir, ya kan sih. So ya, para Taurus mendapatkan soulmate-nya, baik di bidang karir, keuangan, dan bisnis, ataupun juga percintaan. Soulmate yang benar-benar diberikan semesta untuk kalian gitu. Karena kalian bukan orang yang kayak gampang berganti, gampang memutuskan, enggak. Kalian cukup senang berada di zona kalian sendiri, dan ketika kalian sudah dapat kliknya di situ, ya itu yang kalian lakukan tanpa mempertanyakan lagi. Buat saya Taurus memang seperti itu dan kekeh, dan itu bagus. Dan itu bagus, in a way bagus. Ya yang jeleknya ada, tentu saja setiap orang kan ada bagus dan jeleknya. Tapi buat saya, kemageran seorang Taurus kadang-kadang bagus. Karena mereka akhirnya jejak di satu tempat, udah dapat sesuatu, udah klik dengan sesuatu itu, dan akhirnya menjalaninya. Gitu. Dan gak bosan lagi ya. Oke, so it's menyenangkan sekali. Beberapa kartu dari Oceanic Tarot akan saya buka untuk kalian ya. 1, 2, 3 sebagai pelengkap aja sih ini. Karena semua pesan-pesannya udah saya sampaikan. King of Wands, practically. Lakukan segala sesuatunya secara praktis, nggak ngawang-ngawang. Jadi benar-benar yang sesuai dengan kalian lah, para Taurus. Sesuai dengan gimana Taurus selama ini melakukannya gitu ya. Yang praktis aja. Page of Swords, gosip. Kalau ada gosip di sekitar kalian mengenai apa yang menjadi passion kalian, apa yang menjadi jalan hidup kalian yang kalian pilih, nggak usah diidein lah. Nggak usah. Gosip-gosip itu mah makin digosok makin sip, jadi ya biarin aja. Kalau emang maunya kayak gitu, orang maunya kayak gitu, ya kalian nggak usah terbawa aja.
Apakah itu akan datang banyak di perjalanannya waktu, gosip dan omongan-omongan, bisik-bisik tetangga itu. Biarin aja. Ngapain sih ngurusin orang lain? Kadang-kadang orang seneng banget ngurusin orang lain ya. Yang kemudian ada Knight of Cups proposal, tuh kan. Memang ada proposal dalam hal karir keuangan dan bisnis maupun percintaan. Ya saya tahu ada Taurus yang mau menikah ya. Kalau yang sudah menikah berarti proposalnya bisnis ada juga ya. Saya udah ngomong itu kan di personal reading ya. Semoga ya kalian Taurus yang personal reading sama saya eh, ngelihat ini dan ya secara general pun ada proposal. Baik itu karir keuangan dan bisnis maupun percintaan. Karena emang kalian punya soulmate sih. Udah saya bilang kalian punya soulmate. Kalian sudah ada di jalur yang tepat dengan apa yang menjadi tujuan hidup kalian atau gunanya kalian di hidup ini. Bagus banget. Envy saya. Envy, jealous enggak lah ya. Saya kalau ngomong envy saya gitu cuma mengingatkan aja bahwa setiap manusia memang punya kehidupan masing-masing dan ketika orang tersebut berhasil menghidupi hidupnya itu bagus banget. Oke, so Taurus pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Yes, the chariot, kemajuan. Yes, ada yes di situ. Dan dari angels aja ya. Angels aja. Ini angels message buat kalian lah ya. Lain-lain nih orang per orang setiap zodiak tergantung nih yang mana yang harus saya baca. Oke, dari Archangels Gabriel ini bagus banget, leadership, kemampuan kalian untuk memimpin, paling tidak memimpin diri sendiri. Kalau kalian bilang, Mbak Lucy saya itu cuma seorang pekerja, saya itu cuma jualan, itu bukan cuma ya, atau saya cuma ibu rumah tangga, itu juga bukan cuma ya. Itu tuh profesi yang luar biasa loh, beneran ya. So leadership atau kemampuan untuk memimpin, ini pesan yang luar biasa. Archangel Gabriel, it is time for you to assume your leadership power and position and lovingly guide others. Ini kesempatan buat kalian lead atau memimpin diri kalian sendiri maupun orang di sekitar kalian. Tentu saja untuk mencapai tujuan. Baik itu tujuan kalian personal, pribadi maupun tujuan bersama. Kalau memang berada di sebuah kelompok ya, atau keluarga atau hubungan atau apapun. Oke, so my dear Taurus, itu adalah pesan di minggu ini untuk kalian. Semoga ada yang kalian bisa ambil ya, karena minggu depan pasti beda lagi topiknya. Oke. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel and love, and bye.